Mulai nanti Masjid Al-Hakim akan mengadakan santunan Ramadan. Terima kasih kepada para muhsinin yang telah mengamanahkan kepada kami zakat malnya beserta infak dan sedekahnya, sehingga santunan Ramadan yang tahap pertama ini bisa kita laksanakan insyaallah di Taman Makam Al-Hakim tadi. Mudah-mudahan yang ada kesempatan waktu silakan untuk ikut bersama-sama. Mari kita buka tali kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nuris samawati wal ardh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ihsanan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh azakumullah, sebelum masuk ke materi kajian Asmaul Husna An-Nur, mari kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tabarra'na min hawlina wa quwwatina wa ilmina, waltaja'na ila hawlika wa quwwatika wa ilmika ya dhal quwwatil matin. Akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi, wa akhrijna min nuhulil syahawat ila jannatil qurubat. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini akan memasuki nama Allah An-Nur. Bisa diartikan Maha Pemilik Cahaya, bisa diartikan juga Maha Pemberi Cahaya. Nama Allah An-Nur di dalam Al-Quran hanya disebut sekali saja, tapi Nur dalam konteks yang bukan Asmaul Husna disebut beberapa kali. Tadi imam kita juga menyebut Nur, tapi bukan sebagai Asmaul Husna. Tadi imam kita membaca di surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan ilan nur, menuju cahaya. Nur tapi bukan sebagai Asmaul Husna. Adapun An-Nur sebagai Asmaul Husna sekali lagi hanya disebut sekali saja, yaitu di surat An-Nur. Surat An-Nur ini kalau kita baca berbicara tentang masjid juga, dan berbicara tentang orang yang memakmurkan masjid. Makanya orang yang mau ke masjid salah satu doanya, ya Allah jadikan di depanku cahaya, di belakangku cahaya, di kananku cahaya, di kiriku cahaya, jadikan aku cahaya. Itu doa ketika mau ke masjid dari rumah. Setelah doa safar, doa perjalanan, baca doa itu. Karena masjid tempat cahaya, dan yang akan mendapatkan cahaya itu adalah yang memakmurkan masjid. Makanya sebaiknya sholat sunnah itu dilakukan di rumah, karena kita memberikan cahaya ke rumah itu. Nyambung? Halo?
Lailatul Qadar itu adalah malam cahaya, karena yang turun ke bumi itu adalah malaikat-malaikat yang mereka tercipta dari cahaya. Ya, ngapain turun? Mereka turun kok melihat ada yang mirip-mirip saya nih bercahaya nih di muka bumi. Karena bagi penduduk langit, orang-orang yang beribadah itu adalah seperti bintang bagi kita. Jadi kalau kita ke langit, yang kita lihat tuh bintang-bintang yang bercahaya. Kalau nggak ada bintang kan gelap langit, bener nggak? Nah, bagi mereka penduduk langit, bintangnya bumi itu siapa nih? Bapak-bapak, ibu-ibu yang rajin ibadah ini. Ada yang sangat terang cahayanya. Ya. Maka yang paling terang cahayanya itu yang kemudian mereka turun menemui orang ini. Lalu malaikat mendoakan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya ya mendapatkan doa salam dari para malaikat itu, karena kita diberikan oleh Allah keberkahan, kita bisa sholat subuh berjamaah. Jadi yang paling banyak tilawahnya, apalagi Jibril. Jibril itu kan urusan wahyu. Wahyu sudah putus. Makanya orang yang banyak bacaan Qur'annya tuh Jibril turun untuk itu. Subhanallah. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah tempat cahaya, dan siapa yang ingin hatinya bercahaya hendaklah dia menundukkan pandangannya. Maka ayat yang menyuruh kita menundukkan pandangan itu ada di ayat di surat cahaya. Nah, coba perhatikan nanti. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman laki-laki, hendaklah dia menundukkan pandangannya. Ya, itu ada di surat cahaya. Karena kalau mata kita ini terjaga dari maksiat, maka Allah akan memberikan cahaya kepada mata hati kita. Oh, ini luar biasa. Makanya orang-orang yang jaga mata, insya Allah hatinya bercahaya. Amin. Nah, kalau di sisi udah terjaga semua, baru mulai aja matanya udah menundukkan diri. Baru mulai padahal udah mulai nunduk. Mengamalkan surat An-Nur, Ustaz. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nur ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah pemilik atau pemberi cahaya langit dan bumi. Hanya sekali ini disebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita yang hadir di sini punya mata, dan alhamdulillah mata kita normal. Tapi tanpa ada cahaya, maka tak ada satupun yang bisa terlihat. Benar nggak? Berarti cahayalah yang membuat sesuatu itu menjadi ada dan tampak. Saya ulang lagi kalimatnya. Cahayalah yang membuat kita bisa melihat benda-benda ini. Tanpa cahaya, maka tidak ada yang terlihat. Tidak tampak dan tidak terlihat itu sama dengan ketiadaan. Artinya tanpa cahaya semuanya menjadi tiada. Karena cahaya itu sebagai simbol keberadaan, kegelapan itu sebagai simbol ketiadaan. Betul atau tidak? Nggak ada. Nah, ini dia nih kelihatan. Nah, ada. Kenapa ada? Karena ada cahaya. Jadi yang membuat kita bisa melihat itu bukan karena hanya sekedar mata yang tidak ada masalah secara kesehatan, akan tetapi yang membuat kita bisa melihat karena Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada alam semesta ini. Makanya ketika cahaya dari Allah sudah Allah sinarkan, maka wahai manusia, matikanlah cahaya-cahaya buatan kalian. Subhanallah.
Ntar siang kita matiin ini lampu, ya kan? Bener nggak? Kenapa? Ada cahaya Allah. Lagian mahal bayarnya kalau kelamaan ya. Tapi sudah berapa bayar antum cahaya matahari? Gratis. Hah? Free. Kalau nggak ada matahari apa yang akan terjadi jamaah sekalian? Semuanya tiada. Nggak ada, semuanya akan mati. Pohon-pohon mati kalau nggak ada matahari, iya kan? Bumi ini nanti kalau nggak ada matahari, airnya akan membeku, kehidupan tidak ada. Makanya Allah menyebutkan cahaya matahari itu diawali dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nikmat berarti kan? Alhamdulillah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan kegelapan-kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir berpaling dari Allah, padahal Allah yang menciptakan alam semesta, menciptakan kegelapan dan cahaya. Tetapi kemudian dengan nikmat itu banyak orang-orang yang berpaling. Ada orang yang menghadapkan dirinya ke cahaya, maka dia bersinar. Ada orang yang berpaling dari cahaya, makanya mereka menjadi gelap. Betul nggak? Bukan mataharinya yang off. Matahari tak pernah terbenam. Setuju? Matahari terbenam apa enggak? Terbenam atau tidak ini jamaah? Matahari senantiasa on. Jadi kenapa orang itu menjadi gelap? Karena bumi itu membelakangi matahari. Makanya orang-orang gelap hidup dalam kesesatan, hidup dalam kebimbangan, hidup dalam kegalauan. Kenapa? Bukan karena ketiadaan cahaya, akan tetapi karena membelakangi cahaya. Setuju nih? Ya jemaah sekalian nih, ini lagi banyak-banyaknya cahaya nih. Karena tadi saya katakan malam Lailatul Qadar. Qadar itu salah satu artinya sempit. Mohon maaf saya ngomongnya kesana kemari. Kenapa? Saya menjaga bapak-bapak untuk tidak ngantuk. Kalau saya langsung fokus ngurut gitu seperti buku, ngantuk. Makanya saya nanti tetap kembali ke laptop. Qadar, di antara arti qadar apa? Qadar artinya mulia, agung. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Qadar, karena itu malam Lailatul Qadar malam yang agung. Gimana agungnya? Nilainya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan, ini lebih baik loh, bukan sama, 83 tahun 4 bulan. Kalau kita selama 30 tahun ketemu Ramadan, berarti 30 kali 83 tahun berapa Mas? Ini kira-kira ada 3000-an ya? Berapa? 83 tahun kali 30 2004 2400-an 2400 tahun. Jadi kita kalau beribadah di setiap 10 malam hari terakhir itu, kita berarti kalau sampai 30 kali kita berRamadan, itu berarti kita beribadah selama 2400 tahun. Itu kalau hitungan 30 tahun. Dulu ada orang Bani Israel diberi
usia 1000 tahun. Diceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Qadar, Nabi cerita orang Bani Israel itu diberi usia 1000 tahun, dan 1000 tahun itu digunakan untuk jihad, untuk beribadah, untuk taat. Cerita Nabi. Sahabat yang mendengarkan cerita itu iri, enak ya orang dulu. Mereka panjang umurnya sehingga ibadahnya pun panjang. Bisa ibadah ribuan tahun, kata sahabat Nabi. Apa kata Rasulullah? Justru mereka yang iri dengan kalian. Mereka dikasih usia 1000 tahun, ibadahnya selama 1000 tahun. Tapi kalian ada dikasih satu malam yang ibadahnya itu bisa ribuan kali lipat dari mereka. Dahsyatnya, Pak, dahsyatnya. Kalau kerja selama 10 hari 10 malam dapat uang 1 miliar, tapi begadang, maksudnya lembur. Siapa yang nggak mau angkat tangan? 1 miliar kerja selama 10 hari, tapi lembur. Siang kerja, malam paling tidur 1 jam, paling 2 jam. Siapa yang nggak mau angkat tangan? Mau semua ya? Mau? Saya mau bertanya, mana yang lebih baik, 1 miliar atau Lailatul Qadar? 1 miliar atau Lailatul Qadar? Etikaf nggak? Maka pencinta-pencinta dunia tidak akan mereka etikaf. Hanya pemburu-pemburu surga saja yang akan bersungguh-sungguh di Ramadan ini. Orang-orang yang mengagungkan dunia, yang lebih mencintai dunia, tidak ada harganya Ramadan ini. Tapi bagi siapapun menjadi pemburu surga, mereka mati-matian dan habis-habisan, apalagi di 10 hari terakhir Ramadan ini. Mau agak nyimpang dikit nih temanya ke sini. Enggak apa-apa ya? Ntar kembali lagi. Ini mumpung sisanya. Dan Allah itu ketika berbicara tentang Lailatul Qadar, ada satu surat Qadar, Pak. Surat Al-Qadar itu berbicara tentang Lailatul Qadar dari ayat 1 sampai ayat terakhirnya. Ada surat Al-Baqarah, tapi nggak semua ayatnya bicara Baqarah sapi. Surah An-Nisa perempuan, nggak semua ayatnya bicara perempuan. Surat Al-Qadar dari 1 sampai akhir bicara Lailatul Qadar. Dan kata Lailatul Qadar disebut 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar disebut lagi 3 kali. Dan Allah menyebut Lailatul Qadar dengan didahului dengan wa ma adraka. Ini satu ayat ini Bapak ngerti tafsirnya, nanti ketemu wa ma adraka di ayat yang lain pasti Bapak ngerti maksudnya. Kalau Allah menggunakan kata wa ma adraka, lalu setelah itu berbicara tentang satu hal, ketahuilah bahwa satu hal ini adalah perkara yang manusia tidak akan mampu mengetahuinya secara rinci. Hakikatnya manusia tidak akan mengerti hakikatnya. Di luar nalar dan kemampuan manusia untuk mengetahuinya. Kalau ada kata wa ma adraka, al-qari'ah, mal qari'ah, terus wa ma adraka. Kamu gak akan tahu lu dahsyatnya al-qari'ah itu kayak apa. Maka ketika Allah berbicara tentang Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Nah, cuma kalau wa ma adraka itu Pak dikasih bocoran dikit tipis. Kasih tipis-tipis kalau bahasa orang sekarang. Makanya setelah wa ma adraka ada bocoran dikit. Lailatul Qadri wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu. Bocoran tipis Pak. Tapi kalau wa ma yudrika di Quran, wa ma yudrika itu biasanya nggak ada bocorannya sama sekali. Artinya Lailatul Qadar itu Pak, nggak ada yang mampu mengetahui hakikat keagungannya itu Pak. Lalu dibocorin dikit. Kalau mau tahu dikit ya dikit, tak bocorin. Apa itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik. Nah kalau lebih baik dari 1000 bulan berarti berapa Pak? Bisa nggak sama lebih dari 2000? Bisa? 3000? Iya.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, coba perhatikan, Allah dan Rasulnya tidak menyuruh kita cari Lailatul Qadar di sebulan dari 12 bulan itu. Carilah dari satu bulan dari 12 bulan itu Lailatul Qadar. Allah dan Rasulnya nggak bilang gitu. Putus asa kita kalau Nabi bilang begitu. Kan di bulan apa ya kira-kira? Nah, kan? Benar nggak? Tapi langsung didefinitifkan, carilah Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ah, udah gampang kan? Lokalisir kan? Tapi Lailatul Qadar itu kira-kira di 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Nah, dilokalisir lagi. Carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Mikir lagi kita nanya kan, bertanya-tanya gitu kan. Ini genap atau ganjil? Iya kan? Ya Allah, iya 10 terakhir ya Allah. Tapi yang genap apa yang ganjil? Dilokalisir lagi. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Kira-kira kalau 10 malam ganjilnya ada berapa? 5 hari. Kalau bicara malam, yang namanya malam itu dari maghrib sampai apa? Sampai subuh. Berapa jam itu? Cuma 5 malam. Subhanallah. Mendapatkan Lailatul Qadar lalu tidak tertarik. Apa jawabannya kepada orang yang tidak tertarik itu? Berlaku firman Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Kamu duniawi banget ya. Matre banget kamu tuh emang. Cinta dunia emang. Hubud dunia. Padahal dunia diberikan enggak kepada Namrud? Dunia diberikan enggak kepada Firaun? Dunia diberikan kepada Qarun? Saking tak berartinya dunia, Allah bahkan berikan kepada si kafir sekalipun. Sebagaimana juga diberikan juga kepada Nabi Yusuf, diberikan juga kepada Nabi Sulaiman. Nah, kalau Nabi Sulaiman dikasih, Namrud dikasih, Qarun dikasih, ini berarti ya bukan sesuatu yang bernilai. Apa bedanya gitu? Orang dibagi juga kepada yang ingkar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. An-Nur, Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Dan cahaya itu ada dua. Yang pertama cahaya yang ditangkap oleh mata. Nih. Apa cahaya yang ditangkap oleh mata? Ya cahaya kayak matahari, kayak lampu ini. Ini adalah cahaya yang diketahui oleh mata. Tapi ada cahaya yang diketahui atau ditangkap oleh akal. Ditangkap oleh akal. Contohnya begini, kita punya masalah dalam kehidupan, punya problem, lalu kita kemudian merenung, tiba-tiba kita ketemu jalan keluarnya. Nah, ini berarti orang ini diberikan cahaya. Nah, ini maksudnya, diberikan cahaya. Tapi kalau kita nggak tahu jalan, gelap, tiba-tiba ada lampu, itu diberikan cahaya. Tapi kalau ini cahaya yang dilihat oleh mata. Tapi kalau solusi-solusi dalam problematika kehidupan kita, jalan-jalan keluar dari kehidupan kita, yang kita menemukan jalan keluarnya, maka berarti kita diberikan cahaya ini. Sudah nyambung ya? Ada cahaya yang ditangkap oleh akal kita, ada cahaya yang ditangkap oleh mata kepala kita. Berarti ada cahaya yang sifatnya mahsus, kebendaan, benda cahaya itu. Ada cahaya yang sifatnya bukan benda, tapi cahaya yang sifatnya makul, sesuatu yang bisa dimengerti oleh akal kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini. Ada satu produk dalam botol.
Biasanya di situ ada apa namanya? Penjelasannya ya. Apa isinya di situ biasanya? Hah? Apa komposisinya, apa kandungannya, ya ini barang apa. Nah, ini namanya cahaya. Tapi dipahami oleh apa, Pak? Akal. Dilihat oleh apa? Oleh akal. Dengan ada tulisan ini berarti kita tahu ini bahaya apa tidak bahaya. Nah, ini namanya cahaya akal. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Cahaya fisik adalah matahari, cahaya bulan, cahaya bintang. Itu adalah cahaya fisik. Tapi cahaya yang sifatnya non fisik yang ditangkap oleh akal apa itu? Ilmu. Betul kan? Makanya al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan kita minta ilmu loh di surat Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan aku hidayah. Makanya nanti salah satu makna an-nur ini adalah Allah Maha Pemberi hidayah. Sudah nyambung atau tidak nih? Kalau kita nggak tahu gelap, nah, kan kita nggak tahu hidayah jalannya yang mana nih, petunjuknya mana nih, itu arah nggak kelihatan. Kenapa? Nggak ada cahaya. Ketika ada lampu kesorot, oh iya, belok kanan mestinya, belok kanan. Nah, maka cahaya ini pemberi jalan, pemberi hidayah. Sudah nyambung ya, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Maka kita minta hidayah di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak hidayah jamaah sekalian, apa yang akan terjadi dengan kita? Waladhdallin. Apa arti dolin? Sesat. Orang sesat itu gara-gara apa? Hah? Gara-gara nggak dapat cahaya. Kenapa tikus makan racun? Tikus. Ayo. Apakah tikus ingin mati? Hah? Kalau dia tahu bahwa itu racun, dia akan minum atau tidak? Nah, berarti apa yang membuat tikus makan racun? Nggak dapat hidayah, nggak ada nur yang ada dia. Dia nggak bisa baca tuh kandungan di situ. Ini mengandung, nah kan gitu, bener nggak? Kena lem tikus. Kenapa tikus kena lem tikus? Karena nggak ada cahaya yang membuat dia tahu, wah ini lem. Betul atau tidak? Karena fitrah setiap makhluk sangat protektif terhadap dirinya. Kita ini mencintai diri kita, menyayangi diri kita melebihi cinta kita kepada orang lain. Makanya kalau dipoto barang-barang yang dilihat, foto siapa duluan? Kalau foto kita jelek, fotonya jelek. Kalau foto kita paling ganteng, fotonya paling ganteng. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata semua dosa yang kita lakukan itu ketiadaan cahaya. Karena kita melihat dosa sebagai sebuah kebahagiaan. Makanya kenapa orang mau berdosa? Benar gak? Melihat zina, bahagia saya kalau berzina. Makanya dia zina. Melihat uang haram, ya, waduh, saya akan sejahtera. Maka dia korupsi. Ya kan? Kalau dia ngelihat korupsi itu penjara yang dia lihat, kira-kira dia korupsi nggak? Tidak. Kalau dia berzina, selingkuh, itu adalah kehormatan keluarga besarnya yang akan dihilangkan, dihinakan. Kira-kira berani nggak dia? Enggak. Maka kebanyakan dosa yang kita lakukan
Karena kita salah lihat. Apa? Salah lihat. Tikus kalau benar lihatnya, kira-kira makan racun tikus? Berarti melihatnya nggak sempurna kan? Memang ada kelezatan di dalam racun tikus itu, makanannya dia. Tapi dia cuma lihat itu, nggak lihat racunnya. Betul atau tidak? Makanya dia konsumsi itu racun. Semua orang yang berdosa, salah satu alasannya adalah dia kurang cahaya. Kalau ada ustadz cahaya, cahayanya kurang terang. Kalau cahaya terang, kira-kira jarum yang kecil itu kelihatan nggak? Mana nih jarum jatuh, atunya nih jarum nih hilang pula. Apa yang dilakukan? Pakai cahaya yang terang. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak jemaah? Kelihatan. Makanya kita minta hidayah. Yang kita minta hidayah yang pertama adalah cahaya. Berikan hidayah, berikan cahaya kepadaku yang terang ya Allah, sehingga aku melihat yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, yang batil itu batil, yang benar itu betul, yang benar itu benar, yang batil itu batil. Jadikan aku melihat sesuatu itu apa adanya. Di zaman yang serba pencitraan seperti ini, sulit sekali saya bisa mampu melihat itu tanpa nur, tanpa cahayamu ya Allah. Betul atau tidak? Makanya orang kalau nggak ada cahaya Pak, suka nyesel, suka salah. Benar nggak? Salah milih tempat makan, tahu begini ngapain makan di sini? Salah milih, salah milih pasangan, astagfirullahaladzim. Itu nyeselnya berapa lama tuh? Salah milih baju, nyeselnya berapa? Sehari. Salah potong rambut, salah potong rambut bisa 2 bulan. Benar nggak? Salah milih pimpinan, jangan sebut presiden nanti sensitif. Salah milih pemimpin bisa 5 tahun lebih. Kalau 2-3 kali salah ya bisa lebih dari itu, ya kan? Nah, kalau salah milih pasangan, hati-hati. Kenapa salah? Nur. Salah milih kerjaan. Ada nggak salah milih kerjaan? Sebagian pekerjaan bagi seseorang adalah nerakanya. Betul atau tidak? Kira-kira kalau jadi hakim dan jaksa, kalau nggak kuat iman dan takwanya, kira-kira lebih dekat neraka atau lebih dekat surga? Nah jamaah sekalian, maka kita kalau ada nur ini insya Allah nggak sesat. Iya kan? Benar atau tidak? Sekarang ini banyak kelompok-kelompok yang sesat. Tentu kita nggak perlu sebut nama segala macam. Pakaiannya pakaian Islam, gitu kan? Tapi di dalamnya mengandung kesesatan-kesesatan. Bagaimana kalau kesesatan itu nanti digelar di ininya Kiai Haji titik-titik Profesor Doktor. Waduh Pak, makin sulit sekali kita itu mengatakan orang itu sesat. Betul atau tidak nih? Al-Quran dia apa? Hadis dia apa? Lulusan Timur Tengah. Coba Pak, kalau kita nggak ada an-nur, cahaya dari Allah, kita akan tersesat. Ilmu adalah cahaya. Rasulullah adalah cahaya. Makanya ketika beliau datang ke Madinah, bersinarlah Madinah itu. Mari kita lihat bagaimana Allah menyebut Nabi Muhammad itu sebagai nur. Surat Al-Maidah ayat 15. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum
Dan terus di bawah, masih terus di ujungnya, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Jadi Nabi Muhammad itu nur, cahaya. Cahaya fisik atau cahaya yang sifatnya maknawi, Pak? Maknawi. Salah satu nama Al-Quran adalah apa, Pak? An-Nur. An-Nur. Di bawah oleh An-Nur. Siapa? Di bawah oleh Nur. Siapa? Jibril. Membawa Nur Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Nur Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Untuk mengeluarkan siapa? Mengeluarkan manusia dari apa? Dari kegelapan menuju nur, menuju cahaya. Luar biasa, Pak. Makanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Quran itu mulia. Malaikat yang menyampaikan Quran, malaikat termulia Jibril. Nabi yang menerima Quran menjadi nabi yang termulia, Nabi Muhammad. Umat yang mendapatkan Al-Quran adalah umat khaira ummah, sebaik-baik umat. Bulan yang diturunkan Al-Quran di bulan itu menjadi sebaik-baik bulan. Betul nggak? Malam yang diturunkan Quran di malam itu menjadi sebaik-baik malam. Jika Quran turun ke malam, maka ini menjadi sebaik-baik malam. Lalu bagaimana jika Quran ini ada di lisan kita? Jika Quran ini ada di dalam pikiran kita dan di hati kita? Jika Quran ini ada di dalam perilaku kita, maka kita akan menjadi mulia. Masih semangat kan nih? Mohon maaf, saya agak kok kayaknya Ustaz semangatnya ngarahin ke Quran, ke Lailatul Qadar. Emang emosinya lagi ke situ. Karena ketika Allah sebut syahrul Ramadan, kalau saya sebutkan bulan Ramadan, bapak-bapak ingat ingat apa nih? Kalau saya bilang bulan Ramadan, apa yang diingat? Berpuasa. Tajil. Wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Terus apa lagi? Ramadan, ingatnya apa? Lailatul Qadar. Terus apa lagi? Sahur. Sahur ingat. Ngabuburit, Ustaz. Apa? Bulan pengampunan. Semuanya benar yang disebutkan tadi. Tapi sebenarnya yang paling identik dengan Ramadan itu bukan puasa. Umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam itu sudah puasa sebelum Ramadan, sudah namanya puasa Asyura. Itu puasa wajibnya dulu, puasa Asyura. Kemudian puasa sunnahnya adalah puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15. Makanya ayat puasa tuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu enggak nyebut Pak Ramadan. Sampai di ayat 184 itu enggak nyebut Ramadan. Coba perhatiin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, enggak ada kata Ramadannya di situ. Nah, setelah ada syahrul Ramadan, maka puasa yang tadinya wajib yang tadi 10 Muharram itu Asyura dihapus, dia tidak lagi wajib. Diturun puasa yang wajib itu bulan Ramadan. Tapi ketika nyebut Ramadan, yang disebut pertama kali bukan puasa, karena nggak identik, Pak. Bukan ikonnya Ramadan puasa itu. Yang disebut apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, yang disebut itu turunnya Quran. Habis itu nyebut apa lagi? Masih cerita Quran juga. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Masih bicara Quran, baru bicara puasa, Pak. Faman syahida minkumush syahra falyasum. Siapa yang mengetahui menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Itu dibicarakan kemudian berpuasa itu. Kira-kira kalau Quran itu turunnya di bulan Syawal, Pak, kira-kira kita puasanya di bulan apa? Syawal. Kalau Quran itu turunnya di bulan Rajab, kira-kira kita puasanya di apa? Bulan Rajab.
Jadi jangan sampai Pak Ramadan cuma puasa tok Pak. Ramadan itu Quran. Makanya kenapa taraweh itu ada taraweh? Karena kita sedang menselebrasikan Quran. Kita sedang merayakan Quran. Makanya gak usah protes Pak kalau ada yang bacaannya panjang Pak. Terus sholat sunnah aja, itu kan sholat sunnah. Nggak mau panjang ya udah sholat sendirian. Atau cari masjid yang pendek yang lain. Emang bulannya Quran kok. Saya semalam itu, saya biasanya taraweh baru i'tikaf. Kemarin di sana Pinanggeria itu. Biasa juga kan ada yang udah rakaatnya 8 tapi pendek-pendek kan gitu Pak ya. Saya pikir di situ, wah cepat sekali nih saya bilang. Jam 8.30 sudah 8 kurang 30 itu udah 8 rakaat selesai. Wah sudah cepat gitu. Saya udah siap-siap mau ceramah habis tarawih, udah siap-siap. Imamnya bangun lagi Pak. Ternyata yang 21 itu rakaat sholatnya. Tapi kenapa? Santai aja, kenapa? Emang bulannya kita menikmati. Jadi kalau sampai kita bacaannya kurang panjang, banyakin rakaatnya. Kalau rakaatnya kurang banyak, panjangin bacaannya. Itu udah hilangkan debat-debat. Mana yang lebih baik? Sekian rakaat? Enggak. Kalau rakaatnya pendek, bacaannya yang lebih panjang. Kalau bacaannya pendek, rakaatnya yang lebih panjang. Gitu loh. Ini semuanya ya udah pendek rakaat, pendek bacaan. Ini kadang-kadang yang udah banyak rakaatnya tapi 5 menit selesai. Ini fenomena yang terusin kan nih? Jadi Allah nurus samawati wal ard. Baik. Ini agar dalam ya maknanya. Saya akan menyampaikan Al-Hikam Ibnu Athaillah yang ada kaitannya dengan tema kita ini. Ini adalah hikmah ke-14. Ini luar biasa. Biar tahu kita Pak, betapa luar biasanya nama Allah An-Nur. Kata Ibnu Athaillah, al-kaunu kulluhu zulmatun. Alam semesta baru dan apa yang ada di dalamnya ini kegelapan. Gelap. Kalau gelap berarti tampak. Berarti alam semesta ini gelap. Maksudnya apa? Tiada. Wa innama anarahu zuhurul haqqu fihi. Tetapi yang membuat dia kemudian bersinar atau adalah adanya wujud al-haq, adanya Allah. Alam semesta ini gelap, tiada. Kok jadi ada? Oh karena nampaknya al-haq, nampaknya Allah. Adanya Allah karena Allah ini adalah cahaya. Maka yang tadi gelap-gelap tadi kesorot. Ada si bulan. Ada langit, ada bumi. Coba perhatikan kalimatnya. Ini dalam maknanya Pak. Alam semesta dan isinya ini tiada. Apa yang membuat dia ada? Karena ada yang wajib ada, yaitu Allah. Kalau nggak ada Allah, ada nggak makhluk? Nggak ada. Kalau nggak ada makhluk, Allah ada nggak? Ada. Kalau nggak ada Allah, nggak ada makhluk. Nggak ada makhluk, tetap ada Allah. Karena kalau Allah nggak ada itu, bagaimana yang tidak ada bisa mengadakan, Pak? Kalau nggak ada angka 1, ada angka 2? Ada nggak, Pak? Kalau nggak ada angka 1, ada angka 2? Ada angka 3? Ada angka 5? Nah, ada angka 8? Nggak ada. Subhanallah.
Berarti yang membuat angka 2, 3 dan seterusnya itu ada angka 1. Berarti nilai dari selain 1 itu sama dengan apa, Pak? 0. Jangan tanya, Pak, emang angka 1 dari mana? Kalau angka 2 dari mana? Bisa jawab 1 tambah 1. Angka 3 dari mana? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 atau 2 tambah 1. Bisa kan? Dari mana angka 1? Sebagaimana dari mana Allah? Allah itu pencipta, bukan ciptaan. Jangan tanya siapa yang menciptakan Allah. Allah itu pencipta kok, bukan ciptaan. Kalau ciptaan tanyalah nih, siapa? Dari mana ini? Oh, diciptakan Allah. Dari mana Allah? Allah itu pencipta. Sudah ya, nyambung ya. Nah, jadi ketika kita memahami nur, kita memahami bahwa hanya karena ada Allah, yang lain ini ada. Kalau nggak ada Allah an-nur, yang lain gelap. Gelap berarti sama dengan tiada. Terlihat? Subhanallah. Nah, dengarkan kalimatnya ini. Maka siapa yang melihat alam semesta? Alam semesta tadi ada gara-gara siapa? Hah? Gara-gara siapa? Allah kan? Bener ya? Gara-gara ada Allah, ada alam semesta. Kalau nggak ada Allah, nggak ada alam semesta. Baik. Nah, sekarang ada nggak alam semesta? Ada nggak? Siapa yang melihat alam semesta, tapi dia tidak menyaksikan Allah? Nah, ini coba artikan kalimatnya. Ini agak mikir nih ya. Al-Hikam itu memang begitu bahasanya, Pak. Ulang lagi ya. Ini hari libur kan? Gak kemana-mana kan? Kalau nggak ada Allah, nggak ada alam semesta. Nah, sekarang alam semestanya ada nggak? Nah, berarti ada Allah dong, ya kan? Siapa yang melihat alam semesta? Nih, lihat, oh ada langit, ada bumi. Lalu dia tidak menyaksikan Allah pada alam semesta itu, atau tidak menyaksikan Allah sebelum alam semesta itu, atau dia tidak menyaksikan Allah setelah alam semesta itu, maka sungguh dia telah disilaukan, atau sungguh dia telah dihalangi untuk menyaksikan wujudnya cahaya itu atau surya itu disebabkan ketebalan awan kebendaan. Wah, itu luar biasa. Berarti kebendaan ini telah menghijabnya dari matahari. Gimana Pak? Coba. Bagaimana bukti bisa menjadi penghalang bagi Allah? Subhanallah. Bagaimana bayangan kok bisa lebih jelas dari benda asli? Nah, ini dia, Pak. Kok bisa? Saya mau kasih analogi. Mata sehat? Sehat. Bisa baca? Bisa. Jalan kanan taman, jalan kiri jurang. Orang ini melihat, Pak, membaca kiri jurang, kanan taman, terus dia ke kiri, Pak. Kenapa, Pak, begitu? Hah? Itulah makna melihat, punya mata tapi nggak melihat. Itulah makna punya telinga tapi tidak mendengar. Itulah makna wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur.
Siapa yang tidak Allah berikan untuk dia cahaya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Walaupun alamat jelas, racun di tangan kiri, madu di tangan kanan, ada nggak orang yang masih mengkonsumsi racun itu? Banyak. Itulah orang ketiadaan cahaya, Pak. Hukuman terberat itu, Pak. Bukan dibutakan matanya, Pak. Tapi mata lihat, jelas alamat, tapi masih kesesat. Itu orang-orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyambung ya? Udah lama nih kita nih. Baik, terakhir. Di dalam Al-Quran, Pak, ini menarik. Surat Yunus ayat 5. Kalau Bapak ngantuk dengan pengajian saya, memang pengajian ini berat. Ya, berarti itulah yang disebut dengan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu perkataan yang berat. Itu mikir memang. Quran itu untuk orang-orang yang berpikir, afala taqilun, afala tatafakkarun. Ya, sayangnya Ustaz Jumaruddin ini kurang bisa ngelucu. Sebenarnya lucu itu untuk sedikit membuat jadi lebih segar saja. Kalau ilmu yang sebenarnya, Pak, memang begitu. Bapak coba baca kitab Riyadhus Shalihin, itu ilmu bukan? Pernah nggak Bapak baca kitab Riyadhus Shalihin terus cekakak cekikik? Wah, lucu banget. Pernah nggak? Nah, ilmu begitu, Pak. Nah, kalau pas kita dengar ceramah lucu-lucu itu, nah itu bukan ilmu, itu cuma selingan aja supaya nggak ngantuk. Bener gak nih? Yang namanya ilmu itu Bapak, subhanallah. Nah, gitu. Begitu. Nah, kalau cekakak cekik itu bukan ilmu, Pak. Jadi kalau ngantuk ya biasa. Jangankan ngantuk, saya itu kalau lagi baca buku kadang-kadang terkantuk-kantuk. Saking beratnya kadang-kadang saya untuk memahami itu, kadang berat sekali ini. Saya belum ngerti begitu. Baik, surat Yunus ayat 5. Perhatikan ayat ini, Pak. Wallazi ja'ala syamsa diya'an. Allah yang menjadikan matahari diya'an, bersinar. Wal qamara, bulan nuron, bercahaya. Matahari bercahaya atau bersinar? Bulan? Coba perhatikan ayat Quran, Pak. Coba kalau kebalik. Allah menjadikan matahari bercahaya, bulan bersinar, ayat palsu. Allah menyebut matahari bersinar, Pak. Bulan cahaya. Apa bedanya, Pak? Karena matahari cahayanya bersumber dari dirinya. Udah. Waja'alna syamsa siraja. Enggak pernah bilang matahari nur. Quran konsisten. Tapi bulan disebut cahaya karena yang namanya cahaya itu adalah pantulan. Nah, kira-kira di sekarang ini kita menikmati sinar atau cahaya? Halo? Sinar atau cahaya? Wah, terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Sinar atau cahaya nih? Yang bilang sinar angkat tangan. Yang bilang cahaya angkat tangan. Mayoritas ya. Cahaya, Pak. Kok bisa? Kan ini di sini nih. Sini ini kan butuh jarak kan, Pak. Mantul ke dinding, ya kan? Betul nggak? Ini mantul ke mata, ke retina kita. Dari retina ini proses-proses nanti sampai ke sini kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut
Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Kan cahayanya dikaitkan dengan langit dan bumi kan? Makanya Allah sebut cahaya. Allah ya, pemberi cahaya langit bumi, cahaya langit bumi. Karena langit dan bumi ini sebenarnya gelap, Pak. Bumi ini gelap atau terang? Bumi ini asalnya gelap atau terang? Terang karena buminya atau karena yang lain? Betapa bergantungnya kita kepada matahari. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran ini datang dari Allah, Pak. Jadi Allah menerangi bumi dengan cahaya fisik, matahari. Dan Allah menerangi bumi ini, Pak, dengan cahaya non fisik, dengan Al-Quran, Pak. Makanya dengan Al-Quran ini, Pak, demi Allah, jelas. Kehidupan kita tuh jadi jelas. Ini baik, ini buruk, jelas. Ini salah, ini benar, jelas. Saya tuh mau kemana, jelas, Pak. Jangan sampai kayak ada orang kesasar di hutan, lalu ketemu orang, Pak, saya tersesat nih, tunjukkan saya jalan kemana saya harus melangkah. Kata orang yang ditanya, memangnya Bapak mau kemana? Ya saya nggak tahu, Pak, saya mau kemana. Yang penting saya kasih tahu aja kemana saya harus melangkah. Kata yang ditanya, kalau Bapak tidak tak ada tujuan, ya Bapak jalan aja, entar juga sampai kemana. Betul nggak ya? Kita tujuannya apa, Pak? Kalau kita tanya Al-Quran, kan Quran cahaya, ngasih tahu kita kan? Kita tujuannya apa kata Al-Quran? Surga, terus apa? Ridho Allah, terus apa lagi? Ibadah, baik. Tujuannya ibadah. Berarti apa itu baik buruk, Pak? Baik adalah segala sesuatu yang membantu kita ibadah. Buruk adalah segala sesuatu yang menjauhkan kita dari ibadah. Nah, saya mau tanya, musibah itu, musibah, kesulitan hidup, itu membuat kita ingat ibadah atau lupa ibadah? Hah? Berarti musibah itu baik atau buruk? Kekayaan, jabatan itu membuat kita sadar ibadah atau melalaikan ibadah? Jadi kita terjadi jelas, ini baik, buruk. Ingat tujuannya, Pak. Diciptakan untuk apa? Ibadah. Mic ini diciptakan untuk apa, Pak? Mic. Untuk pengeras suara. Nah, sekarang saya matikan nih. Ternyata mic ini saya pencet-pencet, Pak, nggak nyala-nyala. Saya mau tanya, ini mic bagus atau mic jelek? Seandainya nggak bisa dipakai. Tapi ini bisa nimpuk anjing, Pak. Buat nimpuk anjing bisa. Ini mic bagus atau mic jelek? Nggak bisa dipengeraskan suara. Mic bagus atau mic jelek? Jelek. Tapi meskipun dia nggak bisa buat mengeras suara, bisa buat ganjel pintu, Pak. Mic bagus atau mic jelek? Hah? Buat nipu anjing galak, mic bagus atau mic jelek? Mic jelek. Kenapa mic jelek? Karena tidak menjalankan tujuan dia dibuat. Kalau begitu, Pak, orang yang diciptakan untuk ibadah, lalu dia tidak ibadah, orang jahat atau orang baik? Orang sukses atau orang gagal? Firaun sukses atau gagal? Gagal. Qarun sukses atau gagal? Gagal. Jelas kan? Al-Quran itu membuat kehidupan kita tuh jadi clear, Pak. Jelas. Maka dia disebut nur. Dan kalau kehidupan kita dituntun oleh nur Al-Quran ini, insya Allah, Pak, insya Allah nggak akan nyesel, nggak akan salah. Kalau saya menggunakan pikiran saya bisa salah.
Tapi kalau saya menggunakan Al-Quran, nggak mungkin salah. Nur. Kita ingin nggak makin bercahaya? Ingin. Siapa Maha Cahaya itu? Allah. Berarti segala sesuatu yang berasal dari Maha Cahaya adalah cahaya. Berarti sholat cahaya bukan? Ya. Baca Quran cahaya bukan? Zakat cahaya bukan? I'tikaf cahaya bukan? Makin kita melakukan ibadah-ibadah, demi Allah makin bercahaya kita, Pak. Makanya wajah-wajah seperti ini. Ini sayangnya, Pak, kita ini rata-rata cahayanya sama, Pak. Kalau kita berjumpa dengan orang yang lebih rajin dari kita bisa berasa gelap sekali kita. Tapi bagi bapak-bapak, ibu-ibu di sini yang ketemu orang yang jarang ibadah, mereka akan tahu ada cahaya di wajah kita. Cuma karena kita ini kayaknya ya rata-rata selevel, cahayanya mirip-mirip, jadi kayak ketemu ya biasa aja gitu. Tapi kalau kita ketemu orang yang lebih soleh dari kita, kok terasa betul ya. Wah, cahaya. Saya pernah waktu saya ke Malang, perjalanan, namanya lagi safar ya, azan dikumandangkan, baru dikumandangkan. Saya mobil, tiba-tiba ada orang yang buka garasi, bapak-bapak. Tentu saya nggak kenal, pakai peci. Saya bilang sama istri saya, Mi, perhatikan wajah orang itu, setuju nggak? Sangat bercahaya. Iya, Mi, sangat bercahaya itu wajah orang itu. Saya di mobil, ada istri saya. Jadi wajahnya bener-bener. Saya di mobil dan saya kan nggak kenal sama orang itu. Karena pas waktu azan dia keluar, nih orang itu wajahnya sangat bercahaya loh, lihat. Subhanallah. Nah, maka bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan ini yuk kita perbanyak cahaya. Nanti nggak ada lagi matahari, Pak. PLN udah nggak ada nanti, PLN udah nggak ada. Nanti kita itu akan bisa melangkah sesuai dengan cahaya yang sedang kita kumpulkan di dunia ini melalui ketaatan. Kalau tidak, kita akan terjatuh. Ya, jadi ibadah yang kita sedang lakukan ini adalah kita sedang mengumpulkan cahaya. Makanya orang-orang kafir minta, kasih dong dikit cahaya, gitu kan, ada di Quran itu. Kasih dikit cahaya dong kepada kami. Orang beriman itu di surga, di hari kiamat aja baik, Pak. Mau ngasih, nah tak kasih dikit ya. Lalu dipagerin oleh Allah. Gak dikasih yang di belakang itu. Itu ada banyak ayat-ayat, tapi karena waktu kita tidak ada, mudah-mudahan kajian singkat ini bisa menambah semangat kita di dalam 10 hari terakhir ini. Amin ya rabbal alamin. Gimana MC? MC-nya ngantuk atau serius? Tutup dengan doa ya. Mau nanya. Silakan, Pak. Iya, silakan, Pak. Di awal tadi Ustaz bilang Asmaul Husna ini hanya ada satu dalam Al-Quran, sebenarnya. Nah, dengan yang dibaca oleh Imam tadi, rakaat yang kedua tadi, Allah itu adalah menunjuk kaum muslimin, beriman, menunjuk dikatakan Allah. Iya. Itu tidak termasuk. Tapi dari penjelasan tadi, katanya menyambung aja gitu loh. Oh, iya memang iya kalau nyambung. Jadi artinya bukan kenapa kok dibilang bahwa di surat Al-Imran Al-Baqarah itu bukan itu yang masuk dengan nur Asmaul Husnanya. Iya. Siap. Terus kedua Asmaul Husna, nama-nama Allah itu kan juga diturunkan kepada manusia. Setelah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Di manusia juga ada sifat koordinasi yang namanya. Iya. Dalam beliau. Ukuran. Kecilan dia. Nah, untuk nur ini kira-kira yang diturunkan dalam di manusia itu kayak berbentuk apa? Baik, iya. Iya. Jadi kan Allah yang saya sebut Asmaul Husna itu berarti kan nama.
terkait dengan nama Allah. Yang An-Nur yang dia sebagai nama Allah, sebagai sifat Allah, itu hanya disebut sekali. Tetapi nur dalam artian manifestasi dari nama Allah. Tahu manifestasi? Pengejawantahan. Itu banyak. Quran nur. Ya. Ilmu nur. Ini adalah manifestasi. Jadi ini sebagai nama, ini sebagai sifat. Sebagai nama dan sebagai sifat hanya disebut sekali. Tapi satu nama ini bermanifestasi dalam ciptaannya. Seperti terang ini. Nah, ini ada manifestasi dari nama Allah An-Nur. Seperti matahari, bulan, bintang, manifestasinya. Kalau manifestasinya nur dalam artian manifestasinya di Quran banyak. Tapi sebagai nama Allah cuma satu. Nah, adapun nur bagi manusia adalah ketika manusia itu memberikan solusi kepada orang lain. Kita senantiasa menjadi manfaat buat orang lain. Ya. Orang yang sedang bingung kita hibur. Nah, itu nur. Orang yang sedang kesulitan kita kasih bantuan. Itu nur. Nah, itu kira-kira seperti itu. Allah, ilmu nur. Ya, ilmu nur, ide-ide kreatif nur. Ya kan? Woi, saya baru tahu. Oh iya idenya begini. Nah, itu berarti dapat nur nih. Makanya orang-orang yang berpikir itu banyak dapat nurnya. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup ya. Astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al fi qulubina nuran wa fi amamina nuran wa min khalfina nuran wa an aymanina nuran wa an shama'ilina nuran wa min fawqina nuran wa min tahtina nuran. Allahumma ja'alna nuran, Allahumma ja'alna nuran, Allahumma ja'alna nuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahlan. Sehat. Barakallahu fiik. Sehat ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ketemu lagi Ustaz. Amin. Sehat-sehat doa-doanya sering. Gimana Ustaz Saiful? Sehat ya Ustaz Saiful? Barakallahu fiik. Habbakallah. Alladzi ahbabta. Gimana Ustaz Aris? Jamaahnya masih semangat ini. Iya Ustaz. Anteng jamaah. Ada itikaf tadi. Kayaknya ngantuk-ngantuk. Apa wajar.